Selamat datang pada perkuliahan daring jaringan komputer. Dipersembahkan oleh Program Studi Informatika Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Pertemuan ke-10, Network Layer, Part 2. Semua materi kuliah ini dapat diakses melalui www.values.perbanas.ac.id. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini dapat disebut dengan route. Informasi route secara dinamis dapat diberikan kepada router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis. Static routing atau routing secara statis adalah entry suatu route yang dilakukan oleh seorang administrator untuk mengatur jalur dari sebuah paket data. Adapun cara kerja static routing yaitu yang pertama, administrator jaringan yang akan mengkonfigurasi router. Kemudian, router melakukan routing berdasarkan informasi yang ada di dalam tabel routing. Dan yang terakhir, routing statik digunakan untuk melewatkan paket data. Adapun sintak untuk menambah sebuah route statis ke sebuah routing table yaitu IP spasi route yang dimaksud adalah untuk menciptakan routing statis. Kemudian dalam kurung siku destination underscore network tutup kurung siku. Ini adalah menjelaskan bahwa network yang kita tempatkan pada routing table. Kemudian spasi kurung siku mask tutup kurung siku. Hal ini adalah mask subnet yang digunakan pada network. Spasi kurung siku net strip hop underscore address or exit interface tutup kurung siku. Next hop address di sini adalah alamat dari router di hop berikutnya yang akan menerima paket dan meneruskannya ke dalam network remote. Sedangkan exit interface di sini dapat digunakan untuk menggantikan next hop underscore address, tetapi hanya dapat diterapkan pada sebuah link point to point, seperti halnya sebuah WAN. Kemudian spasi buka kurung siku administratif underscore distance tutup kurung siku. Secara default, rute statis memiliki sebuah administratif distance atau jarak administrasi 1 atau bahkan 0. Jika kita menggunakan sebuah exit interface dibandingkan sebuah alamat next hop. Spasi buka kurung siku permanen tutup kurung. Hal ini adalah jika network interface dimatikan atau shutdown, atau router tidak dapat berkomunikasi ke dalam router hop berikutnya. Secara otomatis, rute akan dibuang dari routing table. Default routing atau routing secara default digunakan untuk mengirimkan paket-paket ke sebuah network tujuan yang remote yang tidak ada di routing table. Adapun sintak untuk menambah sebuah route default ke sebuah routing table yaitu IP spasi route spasi 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi buka kurung siku next stripe hop underscore address tutup kurung siku. Dynamic routing atau routing secara dinamis. Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router. Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan menemukan update routing table pada router. Adapun jenis routing protokol yang digunakan di dalam internet network yaitu EGP dan EGP. Kita bahas EGP atau Internet Gateway Protocol.
EGP digunakan untuk melakukan pertukaran informasi routing dengan router-router yang berada di dalam autonomous system atau bisa disingkat AS yang sama. Sedangkan EGP atau Exterior Gateway Protocol digunakan untuk berkomunikasi antar autonomous system. Kemudian, sebuah contoh EGP adalah Border Gateway Protocol atau BGP, atau bisa disingkat dengan AD atau Administrative Distance. Adapun kelas routing protokol dibagi menjadi 3, yaitu Distance Vector, Link State, dan Hybrid Protocol. Pada protokol Distance Vector menemukan jalur terbaik ke sebuah network remote dengan menilai jarak. Setiap kali sebuah paket melalui sebuah router disebut sebagai hop. Route dengan hop yang paling sedikit ke network yang dituju akan menjadi route yang paling terbaik. Selanjutnya adalah link state. Pada protokol link state atau yang juga disebut protokol shortest path first, setiap router akan menciptakan 3 buah tabel terpisah. Satu dari tabel ini mencatat perubahan dari network-network yang terhubung secara langsung. Yang terakhir adalah hybrid protokol atau hybrid menggunakan aspek-aspek dari routing protokol jenis distance vector dan routing protokol jenis link state. Sebagai contoh adalah EIGRP. Switching. Fungsi lain dari network layer adalah kemampuan dari sebuah router untuk menerima data pada satu port dari satu jaringan dan mengirimkannya keluar port yang lain. Adapun metode switching yaitu circuit switching dan packet switching. Circuit switching digunakan pada koneksi WAN jenis ISDN switch network dan mempunyai jenis karakter sebagai berikut. Jalur ditentukan dari arah start ke finish. Kemudian jalur harus terbentuk terlebih dahulu sebelum dimulainya komunikasi. Dan yang terakhir, menggunakan suatu switch virtual circuit atau SFC antar piranti. Selanjutnya adalah metode packet switching yang mempunyai karakter sebagai berikut. Jalur ditentukan saat komunikasi terjadi. Kemudian, pembentukan jalur koneksi tidak perlu sebelum memulai pengirim data. Dan yang terakhir, menggunakan suatu virtual circuit permanen atau PVC antar piranti. RIP atau Routing Information Protocol adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. RIP juga menggunakan jumlah hop untuk menentukan cara terbaik ke sebuah alamat jaringan tertentu. Tetapi, RIP secara default memiliki jumlah hop maksimum yaitu 15 hop. Oleh karena itu, hop ke-16 dan seterusnya dianggap tidak terjangkau atau unreachable. Selanjutnya adalah routing OSPF. OSPF termasuk di dalam kategori Interior Gateway Protocol yang memiliki kemampuan link state dan algoritma jigsaw yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol EGP yang lain. OSPF akan membentuk suatu komunikasi dengan router lain yang berhubungan langsung atau berada di dalam suatu jaringan dengan router OSPF tersebut. Router yang berhubungan dengan router OSPF disebut sebagai neighbor router or router tetangga. Selanjutnya adalah routing IS to IS. IS to IS adalah intermediate system to intermediate system yang merupakan salah satu routing yang menggunakan link state protocol. Jenis routing ini ditujukan sebagai protokol routing untuk CLNP atau Connectionless Mode Network Service. Selanjutnya adalah routing BGP. Jenis routing yang menggunakan path vector yang digunakan untuk mempertukarkan informasi antar autonomous system atau AS.
Routing ini bekerja melalui sebuah protokol transport TCP. BGP juga mempunyai kemampuan dalam mengontrol dan mengatur traffic dari sumber berbeda dalam network multi-hop. Terima kasih, sampai jumpa pada kuliah daring selanjutnya.